Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Seperti biasa, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita di kebun durian, dan di video pertama kita sudah melihat-lihat bagaimana kondisi kebun durian kita. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara perawatan durian. Nah, kebetulan tadi pagi saya sudah melakukan penyemprotan. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang dibutuhkan dalam proses penyemprotan dan bagaimana caranya. Langsung saja kita lihat. Nah, ini dia perlengkapan yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan penyemprotan ya, teman-teman. Jadi di sini kita ada mesin semprot dengan merek Da Vinci yang 20 liter, teman-teman. Kemudian yang tidak kalah penting itu obat ya, kita pakai pestisida Fostin. Nah, jadi untuk teman-teman, barangkali teman-teman ada yang punya durian, kira-kira teman-teman sekalian pakai pestisida apa? Jadi tolong jawab di kolom komentar. Jadi kita saling berbagi ilmu ya, teman-teman. Nah, untuk yang satu ini pestisida, bedanya ini buatan sendiri. Jadi bahan-bahan kita pakai bahan-bahan alam. Kita sudah pakai obat ini selama 2 musim. Jadi belum lama ya, tapi untuk hasil alhamdulillah cukup memuaskan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, nanti kita akan bahas di video kita selanjutnya ya, teman-teman. Karena dengan obat alami seperti ini, selain hasilnya maksimal, kemudian biayanya juga cukup murah, teman-teman. Jadi tidak semahal obat-obatan yang ada di toko. Oke, jadi ini dia perlengkapannya. Ini kita akan bahas bagaimana caranya. Ikuti terus, teman-teman. Jadi kita sudah membahas apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan penyemprotan ya, teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal membahas bagaimana cara penyemprotan terhadap durian. Umumnya untuk para petani biasanya melakukan dengan 2 cara, teman-teman. Jadi cara yang pertama biasa itu harus 2 orang. Jadi 1 orang bertugas di bawah. Jadi mesin ini dikasih selang panjang, teman-teman. Dikasih selang panjang, kemudian yang 1 orang naik ke atas pohon dengan membawa selang tersebut, dan bagian yang di bawah mengatur mesin. Nah, dengan cara seperti ini itu lebih efektif ya, teman-teman. Jadi kita bisa memastikan kalau si durian ini bisa rata permukaannya dengan obat. Jadi hama lebih susah untuk mendekat. Sedangkan cara yang kedua biasanya itu hanya dilakukan oleh 1 orang saja, teman-teman. Hanya saja mungkin seperti petani merakit stiknya atau menggunakan stik khusus. Kalau tidak, dia merakit stiknya lebih panjang, jadi bisa menjangkau durian-durian yang sekiranya cukup jauh, teman-teman. Nah, kadang masih ada saja yang mengeluh kenapa duriannya masih saja bocor atau masih terkena hama. Ini juga salah satu cara yang efektif ya, teman-teman. Jadi kita ketika melakukan penyemprotan, kita tidak bisa ambil hanya dari satu sisi, teman-teman. Misal kita menyemprot dari sebelah sini, paling tidak kita juga harus memutari pohon durian tersebut, teman-teman. Paling tidak kita harus memastikan kalau si durian ini sudah rata permukaannya dengan obat tadi. Jadi kalau kita hanya menyemprot dari satu sisi, otomatis sisi yang lain tidak terkena obat, teman-teman. Jadi itu memudahkan si lalat buah atau hama yang lain
lebih mudah mendekat. Untuk saya pribadi, saya melakukan penyemprotan itu dengan cara yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi saya menyemprot sendiri. Ya seperti itu tadi teman-teman, kita kelilingi pohon durian, kita pastikan dulu apakah si permukaan durian ini sudah rata dengan obat atau belum. Nah, baru kita bisa pindah ke pohon durian yang lain. Jadi ini juga bisa jadi catatan penting untuk teman-teman ketika kita melakukan penyemprotan, maupun cara yang pertama ataupun yang kedua tadi, kita harus menggunakan APD ya teman-teman. Nah, alat pelindung diri, paling enggak masker, topi, dan kacamata, karena biasanya obat-obat yang kita semprotkan itu langsung mengenai tubuh kita ya teman-teman. Kalau kita sampai kena di rambut atau kena di mata, atau sampai kita hirup karena kita proses penyemprotan terus-menerus, jadi itu cukup berbahaya teman-teman. Nah, jadi kunci utama untuk keberhasilan kita menjaga si buah durian ini bisa sampai panen itu adalah penyemprotan teman-teman ya, terutama dari hama penyakit. Nah, untuk tenggang waktu, biasa saya pribadi ketika musim panas itu 5 hari sekali, dan apabila musim hujan itu saya pakai 3 hari sekali ya teman-teman. Dan itu sangat penting, jadi kita harus rutin dalam masa penyemprotan itu. Apabila tidak rutin, ya pasti si buah durian ini akan tidak maksimal ya teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan kita. Nah, untuk bagaimana cara merawat pohon durian kita akan bahas di video kita selanjutnya. Jadi karena di pohon durian ini kadang sering terkena jamur ya teman-teman, jadi nanti kita akan bahas di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dan ayo sama-sama kita belajar. Kalau ada saran dari teman-teman, bisa teman-teman isi di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini, dan jumpa lagi di video kita selanjutnya.